وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Lima salah satu rahmatullah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan dan semoga kita semua termasuk min ibadillahi syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah buat kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih alam semesta, uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya, perbuatannya, sifatnya, ketetapannya menjadi masdar hukum syar'i, menjadi sumber hukum syariat kita. Beliau mulia dan tidak mungkin bisa dihinakan oleh siapapun. Allah sendiri dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad menunjukkan ketinggian dan kemuliaan beliau. Di mana Allah pengajian kita tentang hadis kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini melanjutkan kajian sebelumnya dan sudah masuk hadis nomor 2. Kemudian nanti hadis nomor 3 dan seterusnya. Ibadallina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Itu dalam Al-Quran sebutkan yang beriman janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Termasuk dalam hal ini ketika hadis sedang dibacakan kita masih boleh bicara, tapi tidak boleh pemikiran kita volumenya melebihi volume hadis yang sedang dibacakan. Tapi kalau Al-Quran yang dibacakan kita tidak punya alternatif. Kita mesti diam ya. Kita ketika Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarlah dan diam. Tapi kalau hadis dibacakan masih boleh bicara bisik-bisik. Enggak boleh melebihi suara volume hadis yang dibacakan. Ini adalah ketika hadis Nabi dibacakan. Dan langsung ke hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ummil mu'minina ummi 'Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah wa idza kana bi bayda min al-ardi yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa bihim aswaquhum man laysa minhum. Qala yusafu bi awwalihim wa akhirihim muttafaqun alaihi. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ummul mukminin Ummi Abdillah. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dipanggil sebagai dan semua kita disebut ummahatul mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi itu ibu-ibu kalian. Jadi ketika kita memanggil istri-istri Nabi dengan ibu, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Khadijah, Bunda Ummu Salamah. Kadang-kadang sebagian kita memanggil yang lain dengan bunda, tapi tidak memanggil istri Nabi dengan bunda. Bunda Teresa. Bahkan ada ustaz yang memanggil namanya ayah dan bunda. Tapi ketika menyebut istri Nabi, Aisyah tanpa kalimat bunda. Sekalipun ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq itu memanggil ya Ibunda Aisyah dengan wahai ummul mukminin, wahai ummul mukminin, wahai ibunda orang mukmin. Ini juga ya. Ummi Abdillah istilah Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, ibunya hamba Allah. Jadi kita ini hamba Allah. Jadi istri Nabi itu adalah ibu kita. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha walaupun beliau
tidak punya anak. Nah, ini harus diingat ketika kepada istri tersebut. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ia jaisul Ka'bah. Ada pasukan besar menyerang Ka'bah. Faidahkan ketika mereka berada di tanah lapang yang luas, minal ardi dari permukaan bumi, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian semuanya dibenarkan dari yang paling awal sampai yang ujung, termasuk yang terjadi. Jadi ketika ada pasukan besar menuju Ka'bah yang ingin menghancurkan Ka'bah, di tengah jalan di sebuah lapangan luas tanah membelah. Kemudian semua yang masuk ke dalam tanah, termasuk penduduk yang ada di sini. Jadi pengalaman dari awal sebelum Nabi lahir bahkan siapa saja yang datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan, pasti hancur. Terjadi pada Abraha dan tentara-tentara sombong ini. Pasukan penjajah semuanya mati. Apakah dilempar dengan batu min sijil, lewat gunung ababil, atau yang lainnya? Kalau ini tanah berbahaya masuk surga. Ibunda bertanya, "Qultu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa yusabu bi awwalin wa akhirin?" Kok bisa semuanya dibinasakan dari ujung sampai ujung, yang nyerang dan tidak nyerang, rakyat tidak masuk, wa bihim aswabuhum wa man laysa minhum, di antara mereka ada orang-orang yang bukan bagian dari pasukan yang menyerang. Kok semuanya binasa? Allah Rasul menjawab, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya dari awal sampai akhir semuanya binasa, tenggelam dalam tanah. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini hadis kita tentang bab niat. Jadi bagaimana hatinya? Kalau di hatinya ridho dengan penyerang tersebut, dia akan dibangkitkan bersama para penyerang-penyerang orang kafir. Kalau mereka tidak ridho, mereka tidak benar, dan mereka tidak bersama mereka berbangkitnya sesuai dengan niat. Jadi pentingnya niat. Sama-sama kena tsunami dan meninggal dunia. Lalu siapa yang mati syahid, siapa yang tidak mati syahid? Tergantung juga niatnya ketika terjadi tsunami tersebut. Kalau dia sedang bermaksiat, maka sudah maksiat. Dan di akhir nanti dikatakan oleh Nabi, wa akhirin dan summa kemudian yub'atsuna 'ala niyyatihim, semua dibangkitkan sesuai dengan niat. Apa sih niat berbangkit? Niat berbangkit adalah ujung kehidupan dunia, itu niat berbangkit. Jadi kita nanti mati, cara mati kita itulah cara berbangkit itu. Sekarang ada orang matinya husnul khotimah, maka berbangkit nanti husnul awal. Ya, ketika awal berbangkit dia baik. Makanya anak-anak yang sedang bertarbiyah, orang yang haji atau umrah meninggal dunia, nanti dia akan mulai dia ketika berbangkit membaca tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Jadi bagaimana cara kita berbangkit di yaumil akhir nanti adalah bagaimana cara kita mati di dunia ini. Itu sebenarnya ajal, dan ajal itu jangan berubah. Di dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Alladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun." Walladzi dialah Allah, ya, yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menetapkan kalian dan ajal satu lagi. Jadi ada dua ajal. Ajal kedua itu wa ajalun musamma, ajal yang sudah ditentukan, indahu, di sisinya. Ya, summa antum tamtarun, kemudian kalian berselisih. Jadi ajal yang pertama itu adalah batas akhir kehidupan dunia. Apakah nanti dia akan husnu atau su'u, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu ajal
yang nomor satu yaitu akhir kehidupan di dunia. Ajal yang kedua adalah awal kehidupan di akhirat ketika berbangkit, yang disebut Al-Quran sebagai ajalum musamma, ajal yang sudah ditentukan indahu di sisinya. Setelah ajal yang kedua itu ketika berbangkit tidak ada lagi kematian. Jadi ajal pertama di dunia mematikan yang hidup, ajal kedua di yaumil akhir mematikan mati. Jadi mati itu sudah mati sehingga tidak ada lagi kematian. Jadi awal ditiupkannya ruh kepada jasad ketika berbangkit itu ajal kedua, dan setelah itu kematian tidak ada. Nah, nanti dalam kehidupan yang abadi itu bagaimana cara kita berbangkit, ajal keduanya adalah bagaimana cara mati kita ketika ajal pertama di dunia ini. Nah, karena itu supaya kita matinya husnul khotimah adalah bagaimana dominasi kehidupan kita. Kalau dominasi harian kita lebih banyak amal solehnya, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau banyak habis waktunya untuk maksiat, maka peluang besarnya adalah su'ul khotimah. Maka karena itu nanti ada yang berbangkit wajahnya kotor, wujuhum muswaddah, hitam, berkudis, penuh dengan nanah. Ada yang wajahnya ketika berbangkit bukan manusia, ada yang berwajah keledai kata Nabi ya, ada yang berwajah babi, ada yang berwajah anjing dan lain-lain. Tapi ada juga yang wujuhum muswad, wujuhum ya, wajah mereka itu bercahaya. Ada yang seperti cahaya matahari, ada yang laksana cahaya bulan, cahaya bintang. Nah, itu tergantung bagaimana akhir kehidupan di dunia, finishnya itu. Nah, ini pentingnya niat. Kemudian hadis yang nomor 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Yang masih ada adalah jihad dan niat. Jihad, niat digabung ya. Wa idzastum firtum fanfiru. Kalau kalian diperintahkan berjihad, segeralah pergi berjihad. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Maksud Nabi bahwa tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah karena Mekah sudah menjadi Darul Islam, negeri kaum muslimin. Jadi kalau bapak di negeri muslim pindah rumah itu bukan hijrah. Anda berpindah dari sebuah negeri muslim ke negeri muslim itu bukan hijrah. Jadi hijrah itu berpindah min daril kufri ila daril Islam. Misalnya sekarang Prancis sudah mengiklankan memusuhi Nabi Muhammad dengan segala kebenciannya, menggambar, mengkartun, maka saudara kita muslim di Prancis itu punya pilihan, tetap di sana dengan segala risikonya, atau dia pindah ke negeri muslim, itu namanya hijrah. Tapi kalau dari Mekah ke Madinah sekarang sudah menjadi Darul Muslim semuanya, la hijrata, tidak ada hijrah di situ. Tetapi ada kalimat walakin jihadun wa niyyatun, tetapi yang masih utuh, yang masih kekal jihad dan niat. Artinya hijrah fisik tidak ada di negeri muslim, tetapi hijrah non fisik ada. Apa itu? Hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari sistem kufur kepada sistem Islam. Itu hijrah. Karena kata Nabi, walakin jihadun wa niyatun. Yang masih utuh jihad dan niat. Itu hijrah. Antum menyimpan uang di bank konvensional, pindahkan ke bank syariah, hijrah itu. Walaupun tidak pindah tempat. Karena di situ ada niat dan jihad, ada perjuangan. Ini nggak bisa lepas, Pak. Jihad dan niat tidak bisa lepas. Siapa yang berjihad tapi nggak ada niat, bukan jihad dia. Jahat. Ya. Tapi orang yang berniat saja tidak ada menunjukkan perjuangan juga tidak jihad.
Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Karena itu, siapa saja yang hidupnya sudah dia wakafkan untuk jihad, untuk berperang menerapkan syariat Allah, memperjuangkan li'ila'i kalimatillah, walaupun tidak dalam bentuk fisik, walaupun tidak bentrok senjata, tapi dia sudah akadkan jiwanya dan dirinya dan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah, maka dia sebagai mujahid, kalau meninggal wafatnya insyaallah syahid, walaupun sedang tidak berperang dengan orang kafir. Inilah pentingnya niat, ya. Karena walaupun tidak perang, orang yang berniat memperjuangkan syariat Allah itu, dia mengambil resiko sama dengan orang berjihad, mati-mati juga untuk memperjuangkan syariat Islam. Mungkin dia ditangkap dan masuk penjara, mungkin dia akan diintelin, mungkin akan ada pembunuh bayaran, mungkin ada banyak orang yang tidak suka dari orang-orang yang tidak setuju dengan syariat Islam, yang siap dengan snipernya, dengan segalanya. Itu resikonya sama dengan orang yang berjihad fisik, sebagaimana yang dilakoni oleh imam besar, ya, Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau telah mendedikasikan dirinya untuk berjuang walaupun tidak ada perang. Sekiranya beliau wafat sekalipun di atas kasur, maka itu mati syahid. Kalau jihadun wa niyatun, ya, jihad dan niat itu sudah menyatu di hatinya. Ya. Nah, jadi untuk mencapai mati syahid itu nggak usah minta. Jadi mati syahid jangan diminta, Pak. Ini seringkali salah memahami, karena dia, ya Allah matikan saya minta mati syahid. Jangan, doa seperti itu keliru. Kenapa? Kalau antum berjihad minta mati syahid, berarti antum minta dibunuh orang kafir. Artinya yang menang orang kafir. Kenapa? Karena nggak usah diminta. Kalau sudah mewakafkan jiwa dan raga, hidup dan mati untuk perjuangan agama Allah, tetap mati syahid. Jadi mati syahid itu anugerah yang sudah dipastikan ketika niat dan jihadnya itu sudah utuh. Nggak usah minta. Kalau minta mati syahid berarti meminta musuh yang menang. Ya kan? Mungkin si mujahidnya berbahagia dengan mati syahid itu, ya. Atau ketika dia minta mati syahid dan memang dia mati syahid, lalu Allah menangkan kaum muslimin, musuh yang dikalahkan, tapi resikonya adalah kalau yang berjuang itu mati syahid lalu Islam menang, nanti yang jadi pemimpin adalah mereka yang tidak berjuang. Mereka yang tidak berjuang ketika mengelola sebuah negeri, padahal mereka tidak tahu pedihnya perjuangan, mereka akan berfoya-foya. Mereka tidak tahu pedihnya memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan pengalaman bangsa kita begitu. Yang memperjuangkan negeri ini para kiai, para santri, para ulama, dengan memberikan takbir Allahu Akbar, menggerakkan masyarakat. Tetapi ketika merdeka, bukan kiai yang jadi pemimpin, bukan santri. Ya, sampai-sampai ada pemimpin yang merestui adanya komunis menjadi partai legal di negeri ini, padahal mereka sudah yakin kemenangan bukan karena fisik, karena kekuatan kita, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tetapi yang menjadi pemimpin bukan ulama. Makanya seandainya umat Islam nanti bersatu, sekarang bersatu di bawah satu komando, lalu perjuangan ini menjadi bola salju yang menggelinding makin besar, seandainya nanti sampai pada satu titik, tapi ini bukan titik akhir, lalu ada proses pemindahan kepemimpinan, maka mestinya yang memimpin umat itulah yang menjadi pemimpinnya, bukan orang lain. Jadi dia yang berjuang, dia menggerakkan umat, menggirahkan, menggairahkan, maka dia yang paling layak untuk jadi pemimpin. Ini pengalaman nih, ya. Jadi orang sudah mulai banyak yang mendompleng, mengambil kesempatan
Untuk apa? Untuk target masing-masing. Ada yang targetnya bisnis, mungkin wah lihat ini yang menjemput saja 3 juta, 4 juta. Kalau saya buat produk baju FPI mungkin saya kaya raya ini. Jadi bisnis ya. Itu tergantung niat semua itu yang jemput itu ya. Ada yang wah ini lumayan ini 4 juta lebih, yang tidak jemput aja berapa coba? Kalau yang menjemput 4 juta, yang tidak menjemput mungkin karena di daerah tersendat dihadang itu mungkin lebih dari 40 juta. Kan lumayan berapa kursi kalau untuk kursi DPR. Itu niat juga. Ada yang niat itu maka dia sesuai dengan niatnya. Ada yang berpikir nanti wah kalau suara saya mungkin bisa nyapres 2024. Atau punya niat lain, mungkin kalau lihat habaib begitu barangkali dapat jodoh dari anaknya. Mungkin ada semua niat itu. Dia menjadi amal soleh atau tidak, para penjemput ini tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya li'ila'i kalimatillah, mendukung perjuangan beliau untuk tegaknya syariat Allah di muka bumi, maka itulah yang jihad. Walaupun sebenarnya secara hukum fikih menjemput ulama pulang itu hukumnya mubah. Tapi begini Pak, saya ingin kita lebih memahami hukum Islam, dan tolong jangan ngantuk ya. Begini, kenapa seringkali perjuangan kita di bidang ekonomi dan lain-lain sering gagal? Misalnya boikot produk Yahudi atau produk Prancis, gagal karena salah memahami makna mubah. Hukum syariat itu kan 5. Wajib, harus dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah, anjuran untuk dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah, nanti khusus saya jelaskan kemudian mubah. Yang keempat, makruh, dianjurkan ditinggalkan, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Lalu apa? Haram, harus ditinggalkan. Jika dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Itu hukum syara. Lalu yang mubah apa? Mubah, selama ini definisi mubah di kitab-kitab fikih adalah apa saja, baik perbuatan maupun ucapan, baik dikerjakan ataupun ditinggalkan, tidak berpahala, tidak berdosa. Pengertian ini tercantum dalam banyak kitab fikih. Saya ingin mengkritisi ini. Jadi kalau mubah didefinisikan sebagai perbuatan, ucapan, bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa, definisi ini salah total. Kenapa? Karena banyak menentang banyak ayat. Jangankan perbuatan yang terlihat, terasa, teraba, terdengar, terucap, yang tidak terasa sekalipun ada ganjarannya. Misalnya dalil ayat surat Izzazul itu ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil seringan atom, sekecil zarrah. Zarrah itu benda terkecil dari suatu zat. Kalau atom itu terkecil, maka itu zarrah. Seandainya ada yang lebih kecil lagi dari atom, maka itulah zarrah. Baik itu kebaikan maupun keburukan, ya rohu, dia akan melihat balasannya. Jadi sekecil zarrah aja ada balasannya. Ada dosa, ada pahalanya. Kenapa mubah diartikan tidak ada dosa, tidak ada pahala? Bayangkan betapa banyak amal sia-sia kalau mubah diartikan tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tidur berapa jam? 6 jam. 6 jam itu tidur hukumnya apa? Mubah. Tapi saya tanya, apakah tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya? Anda baca, Anda berwudu, baca doa tidur, baca Al-Quran, lalu tertidur, Anda berpahala selama 6 jam, walaupun tidur itu mubah. Anda ke kantor kerja 8 jam, perjalanan 1 jam, pergi 1 jam pulang, berarti 10 jam sehari. Kerja kantor hukumnya apa? Mubah.
Masa iya ada 10 jam tidak dicatat kebaikan keburukan karena mubah? Karena definisi tadi mubah itu adalah sesuatu yang tidak apa-apa, nggak ada bobot, nggak ada dosa, tidak ada pahala. Al-Quran mengatakan semuanya akan dihisab, semuanya dilihatkan jawabannya. Di surat Qaf misalnya, Allah berfirman, ya, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali dicatat di tangan raqib dan atid. Satu kata saja dicatat. Nah, saya sudah bicara berapa kata ini coba? Dicatat semua. Bahkan tidak hanya lisan, perbuatan, yang di hati pun. Tolong jawab. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Saat saya ceramah ini, yang banyak bicara ustadz atau jemaah? Ustadz. Saat ustadz ceramah, hatinya diam atau bicara? Ada bicara, ada diam. Tapi kalau bersuara lagi diam, kalau diam lagi bicara. Ya kan? Saat jemaah ini dia mendengarkan ustadz, hatinya diam atau bicara? Diam. Kalau diam tidur berarti. Kalau tidak tidur berarti bicara. Satu kata di hatimu itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dan dihisab. Perkataan hati hukumnya apa? Mubah. Lalu untuk apa dicatat kalau tidak ada bobotnya? Menentang ayat berikutnya, kalau mubah tidak ada dosa, tidak pahala. Menentang ayat apa? Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 49. Orang kafir kaget ketika kitab ditampakkan. Mereka teriak, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Aduhai, ini kitab apa? Tidak ada yang ditinggalkan, yang kecilnya saja tidak ditinggalkan, apalagi yang besarnya. Baik perkataan, perbuatan, ucapan. Ini saya begini-gini, ini nanti ada catatannya Pak, gerak gini nih. Ahso artinya mencatat sedetail-detailnya. Kalau mencatat hal yang penting saja namanya kataba. Ahso dengan sedetail-detailnya. Misal lagi dalam surat ya An-Naba, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu, kulla syai'in, sekecil-kecilnya, serinci-rincinya, ahsayna, kami catat. Jadi satu kitab, semua dikumpulkan dalam satu kitab. Jadi ahso itu semuanya dicatat, termasuk yang mubah itu dicatat semua. Lalu kalau mubah itu tidak ada dosa gimana ya? Tidak ada pahala gimana ya? Ini ayat ditentang semua. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Semua kamu ada penjaga-penjaga yang mencatat. Kiraman katibin, malaikat-malaikat kiraman katibin. Lalu untuk apa mencatat semua itu kalau tidak ada bobot dosa pahalanya? Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membuat kaidah usul fiqh itu hal-hal yang mubah menentukan. Misalnya kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa saja yang sesuatu yang wajib tidak sempurna karena dia, maka dia itu menjadi wajib. Apa itu yang dia itu? Mubah itu. Apa-apa yang mubah lalu menyebabkan yang wajib tidak sempurna, maka yang mubah itu wajib. Lagi al-wasilatu ilal haram fahiyal haram. Wasilah perantara kepada yang haram, maka wasilah itu menjadi haram. Padahal wasilah ini sesuatu yang apa? Yang mubah. Nah, makanya tergantung apa sih perubahan mubah. Jadi mubah itu bukan tidak ada pahala, tidak ada dosa.
Mubah itu netral, tapi setelah netral dipengaruhi sehingga mubah itu menjadi sunnah atau makruh, menjadi haram atau wajib. Itu mubah. Tergantung yang mempengaruhinya. Nah, jual beli golok, hukumnya apa? Mubah. Berpahala atau dosa? Lihat dulu. Ada orang tawuran, kita penjual golok. Apa hukum jual golok? Mubah. Tapi ketika orang tawuran kita jual, apa hukumnya? Mubah, tapi berdosa. Jadi haram. Kenapa Anda jual dengan orang yang tawuran? Itu mubah, tapi jadi haram. Mau Idul Adha potong sapi, Ustadz adalah jagal, Ustadz ini jagal. Anda jual golok kepada Ustadz. Untuk apa? Untuk motong sapi Idul Adha. Saya beli, hukumnya apa? Jual beli kita mubah. Ada pahala? Ada pahala, karena mau dipakai untuk ibadah, memotong hewan kurban. Jual beli tanah mubah. Lalu ada orang kafir datang mau beli tanah Anda. Anda tahu bahwa ini orang kafir sukanya kalau punya apa-apa dia mau bikin gereja, tanah, lahan untuk kepentingan agama mereka. Anda tahu itu. Apa hukum jual beli tanah? Mubah. Tapi apa? Ada dosa? Dosa jelas-jelas. Misalnya ada ini gerakan kristenisasi misalnya. Jadi Anda ini kalau tanah beli bukan jual. Kalau mau jual, jual kepada pesantren, jual kepada madrasah, jual kepada sekolah Islam, jual kepada ustadz. Malah kalau Anda niatnya jual itu kepada ustadz, Anda memang jual beli itu perbuatan mubah, tapi di situ ada pahalanya, walaupun mubah. Nah, sekarang saya masuk kepada tujuan saya. Ini air minum, produk dari negeri non-muslim, tapi dia tidak menghina Nabi. Anda beli produknya, apa hukumnya? Mubah. Ada dosa? Nggak ada dosa. Malah Anda tergantung niat. Kalau saya beli minum ini, saya kasih ustadz, saya kasih kaum apa, berpahala. Tapi negeri ini sekarang menghina Nabi. Dia kartunin, disebarin di majalah, disiarkan di tempat terbuka, di tengah kota berminggu-minggu. Seluruh siswa dibikin tugas wajib menggambar wajah Muhammad dengan cara Anda sendiri terserah. Nah, sekarang produk mereka itu jadi apa hukumnya? Mubah, tapi berdosa. Ya. Bahkan dalam kaidah usul fiqh itu ada kaidah taghayyurul ahkami bi taghyiril amkinah wal azminah wal ahwal. Bukan hanya mubah tetap mubah, malah terjadi taghayyurul ahkam, terjadi perubahan hukum bi taghyiril amkinah, adanya perbedaan tempat, wal azminah perbedaan waktu, wal ahwal perbedaan keadaan. Makanya Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Perubahan terjadi. Ya. Jadi produk negeri penghina Nabi Muhammad, ketika mereka menghina Nabi, membeli dan mengkonsumsinya hukumnya mubah. Tapi setelah mereka menghina Nabi menjadi haram. Sehingga boikot itu hukumnya wajib. Membeli, mengkonsumsi hukumnya haram. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti, ya, sebelum beliau syahid di bom, ketika Denmark mengkartun Nabi Muhammad, mereka mengatakan apa? Produk Denmark itu makanannya, minumannya, semua produknya menjadi barang najis. Haram berada di rumah-rumah kaum muslimin, di toko-toko kaum muslimin, bahkan apalagi di masjid kaum muslimin. Itu fatwa Syekh Ramadan Al-Buti. 2 Jumat yang lalu saya khutbah di Bintaro.
jadwalnya ya. Dan memang kebiasaan di sana setelah itu Ustaz dikasih makan nasi padang sederhana tapi mewah isinya. Nasi kotak sederhana itu mewah isinya Pak, walaupun sederhana. Dan minumannya itu merek itu yang terkenal itu. Anda kurang fokus minum ini. Ya, itu ya. Saya tanya, nanti saya dikasih makan nggak? Iya, minum dikasih. Saya minta jangan produk itu ya, minumannya yang lain. Wah nggak bisa Ustadz, ini sedekah jemaah. Pak, ini hukumnya sudah najis kalau ikut fatwa Syekh Al-Buti. Barang najis kok ada di masjid? Ya. Oh nggak bisa Pak, ini Ustadz nggak bisa. Ya kalau begitu kita udah capek-capek Pak mau boikot demo, ternyata masjid sendiri tidak mau boikot. Prinsip saya sama Pak dengan para pendemo yang boikot. Kalau yang saya bisa cuma ceramah dan khutbah, saya akan boikot masjid yang masih pakai produk itu. Langsung dia jawab, kalau begitu kami cari ustadz lain. Cepat sekali dia memilih pilihan lebih baik tetap memakai produk itu, lalu rela mengganti khotib, daripada memilih tetap khutbah lalu sekedar tukar produk Pak. Padahal produk muslimnya banyak. Bagaimana perjuangan mau berhasil? Kenapa? Ini orang menganggap bahwa minum dan membeli produk itu mubah. Betul mubah, tapi asumsi mereka mubah itu tidak ada bobot, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Nah inilah kesalahan besarnya. Bahkan jemaah rahimakumullah, mubah itu bukan hanya tidak dosa, tidak pahala, bahkan menentukan ke surga, ke neraka karena mubah. Ada wanita yang maksiat. Dia di tengah padang pasir, melihat anjing kehausan. Dia ingin memberi minum anjing itu. Memberi minum anjing apa hukumnya? Mubah. Padahal dia penzina. Bahasa kita kasarnya sekarang PSK. WTS lah. Dia turun ke sumur, dia ambil dengan sepatunya. Sepatu orang dulu kan dari kulit. Air, dia naik ke sumur, dia kasih minum anjing. Hai sahabatku, wanita itu ke surga atau neraka? Neraka ya Rasul, pelaku maksiat. Perempuan itu karena sayangnya kepada makhluk Allah, dia masuk surga. Lihat Pak, mubah atau tidak itu? Mubah. Surga dia. Ada wanita solehah, dia sholat. Ketika sholat kakinya dielus kucing. Dia berpindah karena terganggu kekhusukannya. Dia sholat lagi, dielus lagi sama kucing itu. Akhirnya dia batalkan sholat, dia ambil kucing, dia masuk ke dalam kotak. Setelah itu dia sholat dengan khusyuk. Saking khusyuknya dia menangis kepada Allah. Fly to the sky. Dia lupa dengan semua yang ada di bumi ini. Saking khusyuknya. Sampai-sampai dia lupa dengan kucing yang dia kurung, lalu tidak dikasih makan berhari-hari. Kata Nabi, perempuan soleh itu ke surga atau ke neraka? Ke surga ya Rasul, tidak seberapa kesalahannya. Kata Nabi, perempuan itu ke neraka. Lihat, dua fenomena. Satu perempuan maksiat, satu perempuan solehah. Yang satu maksiat justru ke surga karena perbuatan mubah. Yang satu ke neraka bahkan karena perbuatan mubah. Masihkah Anda berpaham bahwa mubah itu tidak ada dosa, tidak ada pahala? Terlalu banyak ayat yang ditentang, terlalu banyak kaidah usul fiqh yang ditentang. Nah, jadi kalau ada minuman itu di masjid, itu barang najis, makanannya, pakaiannya. Ya, Ustaz, bagaimana kalau itu tas kita yang ratusan juta buang? Karena najis nggak boleh diapa-apain Pak. Kalau najis itu pasti haram, jadi nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai. Ya. Nah dengan cara inilah perjuangan akan berhasil secara ekonomi, kekuatan umat, kesempatan bagi ya UKM Muslim, pribumi. Wah ini apa ini produk mereka yang semuanya harus kita boikot. Oh ini air, ini makanan, ini produk mobil. Maka kita produksi. Maka kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi jangan sekedar itu Pak. Kalau bisa boikot itu bukan parsial, permanen. Sehingga ekonomi ini tumbuh. Anda cari teman Anda. Ya. Putarlah ekonomi sama kita. Antum jemaah ini mesti ada list, ada daftar. Ini Bapak ini bisnisnya bengkel mobil motor. Yang ini jual sembako. Yang ini bisnisnya kontrakan. Ini, nah ketika Anda mau servis mobil motor ke teman Anda satu jemaah ini,
Jangan ke bengkel Cina. Anda mau beli sembako, nggak usah ke warung Cina. Ini warung tetangga kita, ini saudara kita kaum muslimin satu jemaah ini. Anda mengerjakan perbuatan mubah, tetapi Anda berpahala. Yang jelas saudara Anda kalau beruntung dia akan berzakat. Masjid butuh bangun tempat wudhu, nanti ada dari dia keuntungan dagangnya. Mana ada Cina itu yang mau bikin tempat wudhu kita? Kalaupun dia bikin ini jadi subhat. Jadi sebab perjuangan ini gagal karena salah dalam memahami mubah tadi. Dianggap tidak ada dosanya. Akhirnya jual rumah. Coba Anda jual rumah, harganya 2 miliar. Datang Ustadz tawar 1,5 miliar. Datang Cina tawar 3 miliar. Anda jual ke siapa? Anda tawarin 2 miliar, dia tawar 3 miliar. Ustadz mau juga untuk bikin pesantren yatim duafa tahfiz Quran. Nawarnya 1,5 miliar. Jual ke Ustadz atau jual ke Cina, Pak? Oi, jawab. Di otaknya hanya dunia, harta. Padahal setelah dia jual dia mati. Oh, saya nggak dosa, saya kan jual perbuatan mubah. Tahu-tahu tanah Anda itu jadi gereja, jadi tempat kristenisasi. Emang nggak dihisap? Jadi sudahlah berdebat soal boikot ini. Di barang-barang mereka itu sudah jadi barang najis. Keluarkan dari toko Anda, keluarkan dari rumah Anda, keluarkan dari masjid Anda. Mahal Ustadz, itu ruginya besar, biarin. Nanti Rasul tanya, kamu umatku bukan? Ya Rasul, kami umatku. Mana buktinya? Karena nanti kita jadi saksi, Pak. Ayat kedua juz 2 itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ini dipelintir oleh sebagian orang. Dia ayat 2 juz 2 itu, Pak, panjang. Hampir setengah halaman. Dia cuma ambil wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Jadi kita ini umat pertengahan. Kita ini umat yang modern. Tidak kanan tidak kiri. Ayatnya panjang. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Supaya kalian semua menjadi saksi bagi manusia-manusia semua. Kamu satu manusia dengan Bapak dengan saya jadi saksi di yaumil akhir. Bapak berdua jadi saksi. Kita semua jadi saksi nanti. Nanti Anda tanya, betulkah Ustadz itu menyampaikan ajaran yang betul ataukah dia karang-karang ataukah dia sesat? Anda akan jawab sendiri nanti. Anda saksinya. Saya jadi saksi Anda itu mendengarkan ceramah ini sebagai penuntut ilmu yang betul-betul serius. Bahkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul jadi saksi atas kalian. Ya Rasul, kami umatmu. Kata Rasul, yes, kamu umatku. Apa buktinya? Waktu Nabi dihina, dia boikot. Nah, ya umatku. Ya Rasul, kami umatmu. Laisa min ummati, kata Nabi, ada yang bukan umatku. Lasta min ummati, kau bukan umatku. Karena Nabi dihina, mereka diam saja. Apa kata mereka? Nabi Muhammad itu sudah mulia. Apapun yang mereka tulis, kartun bagaimanapun, tidak akan pernah menurunkan kemuliaan Nabi. Karena itu kita nggak usah protes, nggak usah demo. Kan yang jelas kartun itu bukan Nabi. Cuma mereka tulis saja nama Muhammad gitu kan. Ini orang yang ngaku muslim otaknya senewen. Dianggap tidak menghina itu. Seandainya kartun yang dibikin begitu rupa dengan fitnahnya teroris, dengan fitnah terjemah dari kartun itu negatif semua, itu ditulis nama dia, bukan nama Nabi Muhammad, dia merasa dilecehkan nggak? Walaupun itu bukan dia yang di kartun itu. Atau ibunya lah. Foto ibunya, foto monyet. Ditulis, miripkah? Lalu dia marah atau tidak? Marah. Kok dia marah? Kan itu bukan ibunya. Hah? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. La ya Umar, tidak ya Umar. Jadi Umar pun disalahkan Nabi.
Katakanlah aku mencintai engkau melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Jadi kalau Anda bilang, ya Rasul, saya cinta kepadamu seperti ku cinta pada diriku, maka itu salah dalam beriman Rasul. Katakanlah, ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian kecuali aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Kalau ibumu di kartun disampingkan dengan monyet, kamu marah. Kemarahan itu mestinya 10 kali lipat ketika Nabi dibegituin. Baru terbukti iman. Lah sekarang hanya memboikot aja. Dia pilih batalkan ustadz, batalin khotib, dan itu masjid lagi bagaimana? Saya nggak tahu di sini ya, pokoknya saya sampaikan aja. Kalau ada yang tersinggung, gantilah cepat. Jangan lagi pakai produk-produk kafir itu. Karena itu sudah jadi barang najis kalau fatwa Al-Buti ya. Jadi karena itu pentingnya kita belajar tentang niat ini, Pak. Ini kan tegang di hatinya. Sama-sama menyebut Habib Muhammad Rizik Syihab, tapi yang ini di hatinya apa? Ini semuanya mubah. Yang menjemput itu hukumnya mubah, tapi jangan bilang tidak ada pahala. Ada bapak-bapak yang menjemput lalu dia meninggal di sana karena kehabisan napas. Kalau niatnya mencintai zuriyah Nabi dan ingin berjuang bersama nugasan Islam, dia mati syahid itu, Pak. Tapi ada orang yang supaya viral, nanti dia kan mau nyalek nih. Sekarang cari foto-fotonya dulu. Nanti kalau dia kampanye tinggal ambil foto-foto. Lalu dia mati. Belum tentu syahid. Walaupun fisiknya kelihatannya sangat mencintai Maulana wa Habibana Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Ya. Nah, jadi ini perbuatan mubah ini menentukan, bahkan antum ilal jannah atau antum ilan nar, perbuatan mubah ini menentukan. Nah, karena itu jemaah sekalian, sekarang hukumnya minum produk mereka itu Prancis ya, dan lainnya sudah menjadi barang najis. Tapi kalau ada ustadz-ustadz yang ini dikit so intelektual, dia pasti bantah ini. Kalau antum mau cari perbandingan silakan, tapi terlalu banyak ayat-ayat dan hadis serta kaidah usul fiqh yang dibantah oleh definisi ini. Bukan hukum mubahnya yang kita bantah, tapi definisinya. Jadi redefinisi mubah. Jadi antum kalau lagi studi S2, S3 ini jadi tesis bisa nih, Pak. Ambil jurusan syariah. Karena memang di kitab-kitab fikih itu dikatakan tidak berpahala, tidak berdosa mubah itu. Nah, sekarang definisi ini Anda rubah dengan segala macam teorinya, kemudian dengan hadis-hadis ayatnya, Anda dapat kesimpulan bahwa redefinisi mubah. Mubah itu bukan tidak ada apa-apa, tapi mubah itu sangat berpahala, sangat berdosa. Hukumnya terjadi perubahan apakah menjadi sunnah atau makruh, haram atau wajib. Ya. Jadi berhentilah memahami mubah itu tidak berbobot sama sekali. Baik, ini yang saya sampaikan, barangkali 5 atau 7 menit saya buka pertanyaan, siapa yang ingin bertanya. Kita sudah sampai hadis ke 4 ya, dari kitab Riyadhus Shalihin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini
Waalaikumsalam. Ya, kalau sekedar Habib atau ulama dihina nggak seberapa ya. Anda tahu Nabi Nuh bukan 1 jam, tapi 950 tahun dihina, ya kan? Bahkan diteriakin anak-anak, ya kaumnya itu memang bandel-bandel ya, 950 tahun didakwai. Kalau jumpa Nabi Nuh, orang gila. Masa bikin kapal di atas gunung, Pak? Mau nangkap ikan di mana di atas gunung? Ya, air aja nggak ada. Mau bikin kapal kok di atas gunung. Ya. Kapal itu untuk laut di bawah. Itu dihina bertahun-tahun. Dan memang resikonya tidak ada satu nabi pun kecuali dia dihina, bahkan lebih dari itu. Dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, dibantai. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dilakukan percobaan pembunuhan, walaupun Allah selamatkan, angkat ke langit. Nabi Muhammad berkali-kali. Jadi kalau hinaan itu sudah biasa. Karena kalau kita berjuang, siap-siaplah lebih banyak yang menolak dakwah daripada yang menerima. Sebagaimana para nabi, lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Nah, itu kita anggap sebuah memang tidak ada cobaan ya dakwah ini. Dan bagi kita penghina ini kita harus seret ke muka hukum. Itu yang paling legal. Jangan lakukan perbuatan ilegal. Ya, karena ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu sesuai. Jadi laporkanlah penghina ini. Apakah dia menjadi murtad? Itu yang kita bisa nilai hanya yang kita dengar, tapi di hatinya tidak bisa kita nilai. Menentukan dia murtad atau tidak, apa motivasinya menghina itu di hatinya. Ya, itu Allah yang tahu soal itu. Nah, jadi itu ya, gitu ya. Nah, antum jangan ambil main hakim sendiri, itu malah mengotori perjuangan. Apalagi kalau yang menghina itu semut, yang dihina gajah, yang nggak usah direspon, karena dia menjadi besar karena direspon. Ya, siapa dia? Dia mungkin maksiat, mungkin dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Habib Muhammad Rizik Syihab, nggak ada apa-apanya, nggak usah direspon, Pak. Kayak antum lulusan S3, antum dikritisi anak lulusan SD atau TK, nggak usah respon. Kalau Anda respon, maka Anda menaikkan derajatnya. Percuma saja. Dia sudah terhina dengan sendirinya. Semakin banyak dia bicara, semakin terhina dia. Nggak usah Anda merasa akan membalas hinaan dia, tapi dia sudah terhina sendiri kalau yang begitu, Pak. Tapi kalau yang menghina itu selevel S3, antum S3, baru Anda respon. Ini baru selevel. Ini nggak level, Pak, merespon yang begituan. Ya, nggak level itu. Bagaimana nih artis ini dia sering porno, dia mau lecehkan, nggak level, nggak usah dilayani. Kalau Anda layani naik, itu memang tujuannya untuk itu, supaya dia terkenal. Dia kan sudah tidak dipakai lagi. Akhirnya supaya terkenal dia bul Zamzam fatu'raf. Kencingin Zamzam maka kamu akan terkenal. Dia sedang melakukan itu sekarang. Ya. Jadi orang yang baik mendukung Imam Besar Habib Rizik ataupun sekarang yang sedang menentang, dia itu sedang cari popularitas. Ya, nggak usah respon, nggak usah marah. Ya, anak TK mengkritisi doktor, profesor, ya urusan nggak usah dilayanin lah. Ya, itu saya rasa. Cukup ya. Baik, barangkali ini jemaah sekalian. Jadi saya simpulkan, ya, niat ini sangat penting karena itu para ulama menulis kitab hadis meletakkan niat selalu nomor 1, hadis nomor 1 di kitab hadis. Yang kedua, perkara mubah bukanlah perkara yang tidak ada bobot. Perkara mubah sangat berbobot. Bahkan menentukan seorang bisa ke surga atau ke neraka itu karena hal yang mubah itu. Jadi sekarang yang sudah menghina Nabi Muhammad, produk-produk itu menjadi barang najis. Jadi bukan hanya dianjurkan, boikot itu menjadi wajib. Boikot produk Prancis itu wajib. Ya, kemudian menggantikannya dengan produk Islam kecuali yang darurat, yang mengancam nyawa Anda, atau produk itu tidak sama sekali. Ya, kalau banyak sudah penggantinya, sudah tinggalkanlah. Dan anjuran saya, boikotlah permanen. Karena ini bukan yang pertama. Mereka dulu pernah di Denmark mengkartun Nabi, di Belanda
Ya, ingat tuh semua tuh berkali-kali itu. Ya. Jadi kalau misalnya kekuatan mereka bisa menghina Nabi itu karena ekonominya kuat. Kalau ekonominya lemah, mereka nggak mungkin bisa menghina Rasul. Mereka butuh umat Islam kok untuk jadi pelanggan-pelanggannya. Ya. Nah, jadi sebab musabab mereka kuat itu kita juga. Karena kita yang membiayai mereka, mereka kuat, akhirnya mereka menghina Nabi. Karena melemahkan ekonominya. Nggak usah perang fisik, tapi perang ekonomi, kita lihat siapa yang akan menang dengan boikot ini. Terima kasih banyak, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.